wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali saya Dita Ruspendi menyapa Anda because it's time to talk. Pemirsa, analog switch off sudah di depan mata. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan oleh stakeholder, mulai dari sosialisasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Daerah, Universitas, dan tentunya Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Tidak hanya sosialisasi, salah satu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yakni KPID Jawa Barat, bekerja sama dengan 4 universitas belum lama ini melakukan kajian. Apa sajakah kebutuhan dari lembaga penyiaran, khususnya TV lokal Jawa Barat dalam menghadapi era penyiaran digital atau peralihan siaran analog ke siaran digital. Lalu bagaimana hasil kajiannya? Apa sajakah yang dibutuhkan TV lokal jelang ASO ini? Kali ini akan kami bahas bersama 3 narasumber. Ada Bapak Roni Tabroni, Komisioner KPID Jawa Barat. Kemudian Bapak Eris Munandar, Ketua Umum ATSDI, dan juga Ibu Almadina Rahmadiar, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Kita sapa satu persatu. Assalamualaikum Pak Roni. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik teh. Baik, kemudian ada Bapak Eris Munandar. Assalamualaikum Pak Eris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat sekeluarga Pak Eris. Sehat selalu insya Allah. Dan juga ada Ibu Alma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Alma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bahas sesuatu yang penting ya. Kali ini tema kita adalah TV lokal Jawa Barat siap beralih ke TV digital. Tapinya ini yang akan kita bahas Ibu Bapak. Tapi sebelum kita membincangkan hal yang menarik ini, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Rapat ekspos hasil penelitian yang dilakukan 4 universitas di Bandung, Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran di Jawa Barat digelar secara hybrid pada Selasa pagi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 4 universitas tersebut, terdapat beberapa isu yang masif dalam pandangan lembaga penyiaran Jawa Barat. Di antaranya mengenai analog switch off perspektif masyarakat, konten isi siaran dakwah di Jawa Barat, kajian TV lokal menyambut analog switch off, serta permasalahan pemutaran 42 lagu barat dalam penyiaran lokal. Adapun penelitian ini dilakukan untuk kebijakan strategis lembaga penyiaran terhadap pengawasan konten siaran. Kita juga melakukan penelitian yang dikomandani oleh Dr. Manap dari Unicom serta dakwah sudut yang dikomandani oleh IN untuk coba memotret bagaimana keempat isu besar ini yang kemudian kami pikir ini menjadi snowball, bola salju yang harus kami betul-betul perhatikan. Jadi sebelum penelitian ini memang kami sudah beberapa kali melakukan studi dengan kawan-kawan di kampus, di asosiasi dan yang lain. Penelitian ini menyasar langsung masyarakat, terutama kesiapan masyarakat menjelang analog switch off pada 2022 mendatang. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai perpindahan TV analog ke TV digital. Berdasarkan hasil penelitian, Jawa Barat memiliki sifat intoleran paling tinggi di Indonesia, serta masih ada beberapa lembaga penyiaran yang masih menyiarkan isi konten dakwah yang bersifat radikal. Dengan demikian, kedepannya diharapkan tidak ada lagi isi siaran yang radikal. KPI Pusat dan KPID pun diminta untuk mengawasi lembaga penyiaran, khususnya di Jawa Barat, agar penyiaran bisa lebih baik. Sementara itu, rapat ekspos hasil penelitian terhadap lembaga penyiaran di Jawa Barat ini juga turut dihadiri Kabid Diskominfo, Asosiasi Penyiaran di Indonesia, lembaga penyiaran, dan para rekan media. Tim redaksi Badar TV. Ya, itu adalah pemaparan hasil kegiatan ya dari kajian terhadap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Kita ke Ibu Alma terlebih dahulu. Ibu Alma, secara umum tadi kita sudah lihat ya hasil kajiannya itu poin-poinnya, catatan-catatannya seperti itu tadi ya di tayangan ya. Tapi saya ingin menanyakan lebih detailnya Bu Alma, bagaimana hasil dari kajian yang dilakukan oleh Ibu Alma beserta rekan-rekan dari 3 universitas lainnya?
Oke, terima kasih Mbak Dita. Saya perwakilan dari tim peneliti dari Unpas. Kami meneliti tentang kesiapan TV lokal menghadapi migrasi analog ke digital terestrial ini. Dari hasil penelitian kami menyatakan bahwa lembaga penyiaran lokal di Jawa Barat sudah siap menyambut ASO ini, meski dengan beberapa catatan penting yang harus kita menjadi perhatian kita bersama, memerlukan atensi dan solusi, terutama dari aspek regulasi, kemudian juga lebih jelasnya menumbuhkan keberadilan sistem yang harus kita kawal bersama, seperti itu. Bisa dipaparkan Ibu Alma apa saja hal-hal yang membutuhkan atensi dan solusi itu? Oke, misalnya dari penyediaan multiplexingnya, ini yang rata-rata menjadi permasalahan penting bagi TV lokal di Jawa Barat khususnya, karena memang ini masih banyak mereka berharap bahwa MUX ini bisa mengcover 90% minimal dari area yang biasa mereka jangkau dari segi siaran analog gitu. Kemudian juga dari penyelenggara MUX ini juga mereka berharap biayanya bisa lebih sesuai atau lebih terjangkau gitu ya, dari lebih efisien dibandingkan saat mereka bersiaran secara analog. Kemudian juga ada hal yang lain juga yang mesti diperhatikan seperti kreativitas dari konten kreator, yang berarti kan mereka harus lebih mengoptimalkan konten-konten mereka supaya bisa lebih menarik perhatian terutama dari industri periklanan. Kurang lebih seperti itu Mbak Dita. Penyediaan MUX yang 90% minimal ya, kemudian biaya MUX, sewa MUX-nya, kemudian kreativitas dari konten kreator itu yang menjadi sorotan ya dari Ibu Alma. Kita ke Bapak Roni terlebih dahulu. Pak Roni, bagaimana tanggapannya nih hasil kajian yang dilakukan oleh Ibu Alma dari Unpas dan juga universitas lainnya yang sudah dipaparkan tadi? Ya, terima kasih Teh Dita ya, atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah dengan adanya riset dari 4 kampus ya, khususnya yang tim Teh Alma dan teman-teman di Unpas ini, KPID hari ini posisinya jadi tidak lagi asumsi gitu Teh. Itu kan dasarnya adalah pengetahuan kita, wawasan kita, bacaan kita, termasuk juga dugaan-dugaan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara ke masyarakat, bicara dengan LP, bicara dengan dengan stakeholder yang lain, kita khawatir memang itu ada dugaan-dugaan kita gitu ya. Dengan adanya hasil riset hari ini, posisi kita menjadi lebih pede bahwa apa yang kita sampaikan ini sudah mendapat legitimasi akademik gitu ya, dan itu kan melalui proses cukup panjang untuk melakukan risetnya, sehingga secara teoritik, secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya kira kalau bicara tentang konten hasil riset ya tidak ada lagi gitu ya, salah satunya adalah kampus yang bisa dipercaya. Oleh karena itu KPID dalam konteks bagaimana jadi KPID tidak lagi narasi yang kami merasa bahwa perguruan tempat yang cocok untuk melakukan riset seperti ini gitu Teh. Jadi kami sangat berterima kasih sebenarnya, khusus kaitan tadi kesiapan lembaga atau TV lokal ya, kesiapannya seperti apa. Sekarang kita sudah mendapat jawabannya gitu ya, yang pasti dari hasil riset ini. Jadi bukan asumsi lagi gitu. Baik. Walaupun tadi ada catatan-catatan gitu ya. Tidak lagi mengandalkan yang namanya asumsi dan juga dugaan-dugaan ya, lebih pasti begitu dengan legitimasi akademik ini. Betul. Kita ke Pak Iris dulu. Pak Iris, bagaimana Pak Iris? Kalau dilihat dari sudut pandang Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, hasil dari kajian ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan apresiasi kepada KPID Jawa Barat yang telah menggandeng 4 universitas untuk melakukan kajian seputar persiapan menuju analog switch off di Jawa Barat pada khususnya. Saya pada ekspos kemarin hadir juga, tapi tidak menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang kajian dari 4 universitas itu. Tapi yang menarik yang disampaikan Ibu Alma tadi adalah semua televisi lokal di Jawa Barat itu siap. Tapi gitu kan,
Tapinya ini ada yang mereka berharap 90% covers areanya itu tercover, kan begitu Bu Alma ya. Nah, saya ingin tanya juga ke Bu Alma, apakah ketika mereka siaran analog pun juga sampai 90%? Nah, kan ini karena ada beberapa televisi lokal yang hanya 1 kilo, 500 watt, 2 kilo gitu kan. Jadi jangan sampai ketika hal ini menjadi alasan keengganan mereka untuk beralih ke televisi digital, gitu kan. Karena kalau melihat kebijakan dari Kementerian Komunikasi itu pemegang MUX itu untuk sementara mengcover 70% wilayah area siaran gitu kan, tidak mesti 90% gitu kan. Nah, jadi kekhawatiran saya kalau teman-teman televisi lokal di Jawa Barat meminta MUX itu untuk mengcover 90%, ya saya khawatir itu menjadi hanya sebuah alasan saja gitu kan, karena selama ini televisi mereka pun bersiaran secara analog itu hanya 500 watt, 1 kilo, 2 kilo gitu kan, dan juga bersemut gitu kan, tidak jelas gitu kan. Nah itu, jadi itu saya ingin bertanya ke Mbak Alma, apakah ketika mereka meminta 90% itu mereka dalam posisi siaran analognya tuh sudah 100% atau 90% gitu kan, sehingga ini akhirnya tidak menjadi sebuah alasan lagi. Nah, kemudian kalau berbicara harga MUX yang yang mahal, itu pun juga menjadi concern bagi kita gitu kan. Dengan 70% coverage area, kemudian service level agreement yang masih belum mendekati kesempurnaan, kemudian juga masih belum banyaknya masyarakat menonton atau beralih ke TV digital, saya pikir pemerintah harus harus meninjau ulang sewa tarif MUX ini gitu kan, agar teman-teman televisi lokal ini bisa bisa beradaptasi dengan harga ini gitu kan. Karena misalkan Bandung itu 26 juta, kemudian Jabodetabek 49 juta, kemudian wilayah yang lainnya interval 13-15 juta gitu kan. Memang kalau dibandingkan dengan siaran analog, angka segitu tuh jauh lebih murah dibandingkan dengan siaran di analog gitu kan. Apalagi kalau berbicara investasi dan lain sebagainya. Karena memang mohon maaf Ibu Alma dan Pak Roni, banyak orang-orang yang selalu ingin menunda-nunda pelaksanaan analog switch off ini. Satu alasannya karena pemegang MUX tidak tercover 90%, yang kemudian yang kedua masyarakatnya belum siap gitu kan. Nah, sehingga hal-hal itu menjadi alasan utama keengganan mereka gitu kan. Selama ini catatan saya di Jawa Barat itu TV lokal belum ada yang simulcast gitu kan, belum ada yang simulcast gitu kan. Kemudian kalau yang digital on itu sudah ada gitu kan, tapi yang simulcast itu belum ada. Ini satu indikasi bahwa sosialisasi mungkin yang dilakukan oleh teman-teman KPID semestinya harus lebih menyasar bagaimana membandingkan biaya siaran mereka di analog kemudian ke digital ini, agar mereka lebih siap untuk segera bermigrasi. Apalagi di hadapan kita ada 12 kota dan kabupaten tahap pertama di Jawa Barat ini yang akan mengawali pelaksanaan analog switch off di wilayah Cirebon, kemudian Indramayu, Majalengka, Sumedang, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Itu kan 12 kabupaten dan kota di awal gitu kan. Satu itu, yang kedua di sana pun juga tantangannya adalah blank spot terestrial. Ini pun juga jadi tantangan tersendiri bagi KPID, meskipun KPID memang tidak ada tupoksinya untuk ini. KPID hanya support gitu, karena ini pekerjaan besarnya, inilah pekerjaan pemerintah, dalam hal ini Kominfo gitu kan. Tapi KPID pun juga tetap harus hadir, karena salah satu fungsi dari KPID adalah membangun iklim usaha yang sehat begitu, Mbak. Sampai di sini saya mengambil kesimpulannya Pak Eris ya, bahwa warga Jawa Barat secara umum itu sudah siap gitu ya menyambut analog switch off ini. Warganya siap, tapi bagaimana lembaga penyiarannya? Dan tadi juga Pak Eris sudah menyampaikan sedikit ya, bahwa TV digital atau lembaga penyiaran harus mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk sewa MUX-nya. Kita akan dengarkan lebih detail lagi ya biaya-biaya itu ya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.